Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar Diary Alisa dengan pemahaman oleh Yusdeka Putra guru saya. Banyak orang yang sudah belajar tentang ma'rifatullah, tapi sebanyak itu pula orang yang tidak paham apa makna dari ma'rifatullah itu. Hal ini bak sebuah keadaan di mana orang beramai-ramai dan berduyun-duyun mencari sesuatu. Akan tetapi mereka sendiri tidak tahu barang apa yang sedang mereka cari-cari. Akhirnya yang muncul adalah tafsiran yang sangat beragam tentang ma'rifatullah itu. Sehingga jadilah kajian ma'rifatullah itu seperti sebuah obrolan di kedai kopi. Ngalor ngidul dan tak tentu ujung pangkalnya. Lalu mengenai tempat belajar ma'rifatullah, yang tak ubahnya seperti tempat belajar ilmu kanuragan. Ada yang namanya padepokan, ada yang namanya rumah uzlah, ada yang namanya rumah suluk, ada yang namanya rumah zikir, ada yang namanya pusat ini dan itu, dan sebagainya. Tempat itu biasanya terpencil dan jauh dari keramaian. Aktivitas di dalamnya juga sangat eksklusif sekali dan mengalahkan fungsi sebuah masjid. Peran seorang guru di sana juga sangatlah penting dan sentral, karena syaitan sudah berhasil menggelincirkan banyak orang dengan ungkapan anekdotnya, bahwa kalau belajar tanpa guru, maka gurunya nanti adalah syaitan. Maka kata-kata guru adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilawan oleh murid-muridnya. Sang guru dianggap mempunyai ilmu yang hanya melaluinya lah ilmu tersebut baru bisa sampai kepada murid-muridnya. Kalau sang guru tidak ridho, maka ilmu sang guru juga akan mandek sampai kepada muridnya. Makanya tidak heran kalau seorang guru itu kemudian sangat dikultuskan oleh murid-muridnya. Sang guru menjadi ditakuti oleh murid-muridnya, sebab kalau gurunya ngamuk, maka habislah murid-muridnya terkena kutuk atau bala. Sang guru juga merasa berhak untuk mengusir muridnya yang berlawanan pendapat dengannya. Ada pula memang orang-orang yang merasa sudah tidak perlu lagi mempunyai guru untuk belajar ma'rifatullah itu, sebab mereka merasa sudah bisa langsung belajar kepada Allah. Mereka sudah merasa bisa berguru langsung kepada Allah, cukup dengan hanya bisa proses keteter-keteter terlebih dahulu melalui teknik-teknik latihan tertentu. Lalu sesekali bisa menangis haru, lalu kemudian mereka bisa merasa tenang dan diam sambil merasa rasakan dan menyadari ada Allah di dekat mereka. Lalu kata mereka, di dalam keadaan diam itulah kemudian Allah akan menurunkan ilham kepada mereka. Dengan cara-cara begitu mereka lalu merasa sudah bisa bermakrifat kepada Allah. Setelah itu barulah mereka merasa bisa mengaplikasikan kemakrifatan mereka itu dalam kehidupan sehari-hari. Padahal makna dari ma'rifatullah sebenarnya sangatlah sederhana sekali, yaitu bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan sebuah kesadaran yang jati, sehingga kita menjadi sangat terkejut dan terperanjat akan kebenaran tentang kewujudan Allah, keesaan Allah, kebesaran Allah. Keterkejutan dan keterperanjatan kita akan kebenaran tentang kewujudan, keesaan, dan kebesaran Allah itulah nantinya akan membuat hati kita terguncang hebat, sehingga air mata kita pun jatuh bercucuran tak tertahankan. Rasa terkonek ini harus dipertahankan seumur hidup, dan bila sempat futur, usahakan cepat kembali lagi kepadanya. Selamat mendengarkan Diary Alisa.